Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayah. Saya adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Program studi saya adalah Pendidikan Agama Islam semester 3 dari Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Salam kenal untuk kita semua. Pada kali ini kita akan membahas pemikiran pendidikan Islam dari salah satu tokoh, yakni Buya Hamka. Sebelum itu kita akan membahas secara singkat siapa itu Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau kita bisa sebut Hamka. Beliau adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia. Ia bekerja sebagai wartawan, penulis, hingga pengajar. Untuk membahas pemikiran pendidikan Islam menurut Buya Hamka, maka saya akan membaginya pembahasan sesuai dengan bagian-bagian pendidikan secara umumnya, yaitu mulai dari tujuan pendidikan, kurikulum, pendidik, materi pembelajaran, sampai peserta didik. Yang pertama, tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan Islam menurut Hamka memiliki dua dimensi yang mendasar, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, manusia harus memanfaatkan sepenuhnya potensi yang dimilikinya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena inti dari beribadah bukan hanya berorientasi kehidupan setelah mati semata. Namun, pada akhirnya, semua proses pendidikan yang dilakukan dan dialami oleh peserta didik bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai hamba Allah yang baik. Yang kedua adalah kurikulum. Menurut Hamka, keberadaan adat dalam sebuah kelompok sosial dan kebijakan politik negara cukup memberikan pengaruh bagi proses perkembangan kepribadian peserta didik pada masa selanjutnya. Oleh sebab itu, seluruh sistem sosial di mana peserta didik itu berada harus bersifat kondusif dan proporsional untuk menopang perkembangan pergerakan fitrah atau identitas keberagaman yang dimiliki setiap anak didik. Yang ketiga adalah pendidik. Menurut Hamka, seorang pendidik adalah sosok yang membantu menyiapkan serta membawa peserta didik guna memiliki pengetahuan yang mumpuni, berakhlak yang baik, serta manfaat dalam kehidupannya di tengah masyarakat. Pendapat ini juga didukung oleh beberapa orang pemuka pendidikan bangsa ini, seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i, Dr. Sutomo, dan lain-lainnya. Kaitannya dengan pendidik, Hamka mengklasifikasikan pendidik dalam 3 unsur utama. Yang pertama ada orang tua, yang kedua ada guru, dan yang ketiga ada masyarakat. Unsur utama yang pertama adalah orang tua. Hamka menegaskan bahwa kewajiban orang tua dalam mendidik anak tidak boleh hanya diberikan kepada guru di sekolah, karena waktu yang dimiliki anak di sekolah tidaklah sama dengan waktu yang dimiliki di rumah. Setiap anak harus mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang diterima di sekolah hanyalah ajaran, sedangkan pendidikan yang lebih banyak didapatkannya adalah di rumah. Unsur utama yang ketiga adalah guru. Hamka juga menekankan bahwa kecakapan orang tua dalam mendidik anak merupakan penolong bagi guru. Jika tugas mendidik hanya diberikan kepada guru, hasilnya tidak akan maksimal. Pengaruh lingkungan sekitar, pekerjaan, kecakapan, dan pendidikan orang tua di masa lalu juga memiliki pengaruh besar terhadap anak. Hamka optimis bahwa anak yang berasal dari keturunan orang bodoh terbelakang dapat menjadi pandai dan maju jika diajar dan dididik oleh guru yang baik. Unsur yang terakhir adalah masyarakat. Keberadaan masyarakat berfungsi sebagai laboratorium dan sumber alternatif yang kaya untuk meningkatkan pelaksanaan proses pendidikan. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab dalam moral memastikan terlaksananya proses pendidikan yang efektif. Semua elemen yang ada seharusnya bekerja sama secara saling mendukung sebagai alat kontrol sosial dalam pendidikan. Yang keempat adalah materi pembelajaran.
Pembagian materi pembelajaran menurut pemikiran Hamka terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah ilmu agama, ilmu umum, ilmu kemasyarakatan, ilmu keterampilan praktis, dan ilmu kesenian. Yang kelima adalah peserta didik. Menurut Buya Hamka, tugas dan tanggung jawab peserta didik adalah berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan potensi dan anugerah yang dimilikinya, serta memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seseorang yang berupaya mencari ilmu pengetahuan, maka peserta didik dituntut untuk jangan mudah putus asa, jangan mudah lalai, jangan merasa terhalang karena faktor usia, berusaha agar tingkah laku akhlak sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, memperindah tulisan agar mudah dibaca, sabar, mempererat hubungan dengan guru, khusyuk, tekun dan rajin, berbuat baik kepada orang tua dan abdikan ilmu untuk masalah umat, jangan menjawab sesuatu yang tidak bermanfaat, dan yang terakhir adalah menganalisa fenomena alam semesta secara seksama dan bertafakur. Demikianlah pembahasan pemikiran pendidikan Islam dari salah satu tokoh pemikir Indonesia. Cukup sampai di sini. Saya Muhammad Nur Hidayah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasan kali ini. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.